Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di kursi di aula utama, seorang pria berusia 90 tahun dengan Daogu Xianfeng adalah penguasa kota terbengkalai, yang bernama Long Xiaolin. Ada seorang lelaki tua yang duduk di sampingnya bernama Ling Hu Yunfei. Itu adalah wakil penguasa kota, basis kultivasi urutan ke-10 dari alam suci kaisar. Di sisi kiri aula utama, ada 20 jenderal dari kota terbengkalai. Di sisi kanan aula, ada 11 orang yang duduk. 11 orang ini, jika Tan Yun dan Suan Yuanrou ada di sini, mereka pasti akan mengenali mereka. Karena mereka semua adalah jenderal Suan Yuan di masa lalu. Pada awalnya, 9 Jenderal Suan Yuan Xiancheng datang untuk berlindung bersama ketika mereka mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong telah berlindung di kota yang ditinggalkan. Long Xiaolin mengangkat gelasnya dan perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya, memandang 11 orang, termasuk Sima Yongzheng di bawah, dan berkata dengan keras. Secangkir anggur pertama ini, Tuan Kota menyambut Anda untuk bergabung dengan kota saya, ucap dari Long Xiaolin. Oke. Ayo kita lakukan, ucap Sima Yongzheng. 11 orang, mengangkat gelas mereka dan bangkit, menuangkan minuman keras ke dalam perut mereka. Long Xiaolin menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, segelas anggur kedua ini, setelah semua orang di ruangan ini meminumnya, adalah sebuah keluarga. Kami akan bekerja sama untuk berbagi kekhawatiran dan memecahkan masalah untuk makhluk abadi yang unggul. Semuanya, tolong beritahu saya, ucap dari Long Xiaolin. Setelah berbicara, 31 jenderal mengangkat gelas mereka dan berkata dengan keras, oke. Kalau begitu mari kita lakukan, ucap Long Xiaolin. Setelah Long Xiaolin dan para jenderal minum lagi, dia memandang Sima Yongzheng, mengerutkan kening, dan berkata, ada kehidupan di atas, dan kita harus menginjak Suan Yuan Xiancheng dalam waktu 30 tahun, Sima akan mengetahui situasi Suan Yuan Xiancheng seperti punggung tangan. Anda dapat berbicara tentang sudut pandang pertempuran Anda, ucap Long Xiaolin. Mendengar ini, Sima Yongzheng berkata, kekuatan keseluruhan Suan Yuan Xiancheng telah anjlok, namun, penguasa kota Suan Yuanru memiliki kekuatan peringkat ketiga dari ranah kaisar lebih dari 10 tahun yang lalu. Tuan kota, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa Suan Yuanru mengalahkan makhluk abadi tingkat tinggi dengan kekuatan peringkat ketiga dari alam kaisar, Marsekal Agung dari peringkat ketujuh alam kaisar. Terus terang, selama Suan Yuan Xiancheng diserang, selama seseorang menahan Suan Yuanru, Suan Yuan Xiancheng akan runtuh, ucap Sima Yongzheng. Mendengar ini, mata keruh Long Xiaolin penuh dengan cahaya dingin. Tidak apa-apa, anakku akan meninggalkan bea cukai dalam 20 tahun. Ketika putra saya meninggalkan bea cukai, kami akan segera menunjuk ke Suan Yuan Xiancheng, ucap dari Long Xiaolin. Sima Yongzheng buru-buru tersanjung. Kamu dan Tuan Kota Muda akan pergi sendiri, dan tidak akan ada masalah dalam menghancurkan Suan Yuan Xiancheng, ucap Sima Yongzheng. Hahaha, itu wajar, Jenderal Sima, penguasa kota ini akan mengambil selir lagi. Apakah Anda memiliki kandidat yang cocok, ucap Long Xiaolin. Mendengar ini, Sima Yong meminta maaf dengan positif. Tuan Kota, bawahan ini untuk sementara tidak tersedia, tetapi jangan khawatir, jika aku bertemu yang cocok di masa depan, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin, ucap Sima Yongzheng. Long Xiaolin berkata sambil tersenyum, Jenderal Sima, apakah kamu punya anak perempuan? Putrimu Sima Feier, penguasa kota mendengar bahwa Bing Sui pintar, secantik kembang sepatu muncul dari air. Saya pikir itu saja, putri Anda akan menjadi selir ke-36 dari penguasa kota, ucap dari Long Xiaolin. Mendengar ini, Sima Yong masih tersenyum di depannya, tetapi mengutuk dalam hati, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menghancurkan putriku, ucap Sima Yongzheng di dalam hatinya. Tiba-tiba, Sima Yongzheng sepertinya memikirkan sesuatu, bangkit dari tempat duduknya, dan berkata dengan tulus, suatu kehormatan seorang gadis kecil membiarkan penguasa kota menyukainya. Hanya saja bahwa gadis kecil itu tidak cocok untuk menikah, Tuan Kota, Anda tidak tahu, gadis kecil itu pernah menikah dengan 4 pria, dan keempat suaminya mati dengan kejam, ucap Sima Yongzheng. Sebenarnya, ini hanya fabrikasi acak oleh Sima Yongzheng. Jenderal Sima, penguasa kota adalah orang yang lurus, jika Anda tidak setuju, katakan saja,
jangan ucapkan kata-kata ini untuk membodohi penguasa kota, ucap Long Xiaolin. Senyum Long Xiaolin jelas marah. Tuan kota tenang, semua kata-kata bawahan ini benar, Sima Yongzheng berkata dengan tulus. Selain itu, bawahan tiba-tiba berpikir bahwa ada kandidat yang lebih cocok. Gadis ini lebih cantik daripada gadis kecil, ucap dari Sima Yongzheng. Setelah berbicara, Long Xiaolin segera menjadi energik. Oh, datang dan dengarkan, ucap dari Long Xiaolin. Sima Yongzheng berkata, wanita ini tidak lain adalah tuan kota Xuanyuan Xiancheng Xuanyuan Rou. Sepertinya pria manapun akan tersentuh ketika dia melihatnya. Dan yang lebih terpuji adalah bahwa Xuanyuan Rou tidak pernah memiliki hubungan kulit dengan seorang pria. Hehe, penguasa kota, tahu, ucap Sima Yongzheng. Setelah mendengar ini, Long Xiaolin menelan ludahnya dan berkata dengan tidak sabar, Jenderal Sima, cepat dan padatkan gambar memori Xuanyuan Rou untukku. Aku ingin melihat apakah dia secantik yang kamu katakan, ucap dari Long Xiaolin. Jadi, Sima Yongzheng dengan gelombang lengan kanannya, embusan kekuatan abadi diringkas menjadi penampilan Xuanyuan Rou dari aula. Indah, hahaha, sangat indah, ucap Long Xiaolin. Mata Long Xiaolin memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar, dan dia penuh pujian. Tubuh ramping, kulit yang sebanding dengan salju, tangan batu giok yang indah, dan pinggang kecil itu, hehe, apakah akan rusak saat angin bertiup? Apalagi matanya, seperti safir, sangat indah, mereka hanya memesona di dunia. Kecantikan kecil seperti itu pasti milik pemilik kota, ucap dari Long Xiaolin. Setelah berbicara, Long Xiaolin menjilat air liur di mulutnya, memandang Sima Yongzheng, dan berkata, tidak buruk, ketika penguasa kota mendapatkan Xuanyuan Rou di tangannya, aku akan memberimu pujian yang besar, ucap Long Xiaolin. Mendengar ini, Sima Yongzheng mengepal tinjunya erat-erat, dan berkata dengan cemas, Tuan kota, Anda juga tahu bahwa Xuanyuan Rou tidak sabar untuk membunuh bawahan ini dan jenderal lain yang telah meninggalkan Xuanyuan Xiancheng. Jika Anda menikahinya, bawahan Anda khawatir dia akan memprovokasi perselisihan, ucap Sima Yongzheng. Suge Xiong setuju. Ya Tuan kota. Para jenderal lain yang mengkhianati Xuanyuan Xiancheng juga mengangguk setuju. Long Xiaolin melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, Xuanyuan Rou hanyalah mainan di mata penguasa kota, dan penguasa kota tidak akan melakukan apapun untuk mendinginkan hatimu untuknya, ucap dari Long Xiaolin. Sima Yongzheng mendengar kata-kata, dia lega. Long Xiaolin membalik tangan kanannya, dan slip giok kosong muncul di tangannya. Segera, kesadaran abadi memasukinya dan menulis garis tulisan tangan di slip giok. Setelah itu, Long Xiaolin menyerahkan slip giok kepada Ling Hu Yunfei dan berkata, Wakil Tuan Kota, pergi dan kirimkan slip giok itu ke Xuanyuan Xiancheng secara langsung, dan segera pergi setelah pengiriman, ucap dari Long Xiaolin. Setelah itu, Ling Hu Yunfei menerima perintah untuk pergi. Waktu berlalu, 1 tahun 7 bulan kemudian. Tan Yun yang berada di lantai 66 dari Menara Suci Abadi Waktu dan Ruang Tertinggi, kini telah memasuki tingkat ke-12 dari alam pemurnian. Dan setelah menyelesaikan kultivasi puncak urutan ke-12 dari tubuh hegemoni 5 elemen, selama dia memasuki urutan pertama dari alam kaisar, dia dapat mengolah tubuh hegemoni angin urutan ke-13 yang lebih kuat. Dalam hegemoni angin, ada 5 elemen hegemoni, tetapi atribut angin sangat menonjol. Tan Yun seperti patung batu yang tidak bergerak, duduk bersila dan terus berlatih. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Xuanyuan, di lantai 9 kuil abadi ruang waktu tertinggi, Xuanyuan Rou yang sedang mundur, mendengar suara Zhang Yizong di luar aula, Tuan Kota, wakil penguasa kota dari kota yang terbekalai, mengirimi saya slip batu giok, ucap dadi Zhang Yizong. Ketika kekosongan sedikit bergetar, Xuanyuan Rou muncul dari udara tipis dari puncak-puncak. Zhang Yizong dengan hormat menyerahkan slip giok ke Xuanyuan Rou dan pergi. Dengan keraguan, Xuanyuan Rou memanipulasi kesadarannya yang abadi ke dalam slip batu giok. Ketika dia melihat konten di slip batu giok, tubuhnya bergetar hebat karena marah. Tapi dia melihat tulisan di slip batu giok. Tuan Kota Xuanyuan, saya Long Xiaolin, dan pemilik kota ini memiliki hobi sapi tua makan rumput lembut. Kudengar kamu cantik, Xiao Roru, dan kulitmu bagus, cukup lembut untuk meneteskan air. Oleh karena itu, saya ingin Anda menjadi wanita penguasa kota. Jangan khawatir, penguasa kota sangat terampil dan pasti akan membuatmu merasakan perasaan paling indah di dunia. Tunggu,
Ketika penguasa kota ini menerobos Suanyuan Xiancheng, penguasa kota akan menghancurkanmu setiap hari. Tapi kalau begitu, penguasa kota akan membasuh Suanyuan Xiancheng, kecuali kamu tidak dibunuh. Selain itu, tidak ada ayam dan anjing. Jika Anda tidak ingin hidup Suanyuan Xiancheng menderita, setelah Anda melihat batu giok Inu tergelincir, cuci tubuh Anda, dan kemudian dengan patuh membawanya ke pintu Anda. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Setelah membaca slip giok, Suanyuanru sangat marah dan gemetar, dia mengertakkan gigi dan berkata, Long Xiaolin, aku, Suanyuanrou, akan membuatmu mati, ucap Suanyuanrou. Suanyuanrou mencoba yang terbaik untuk tenang, dan kemudian kembali ke kuil abadi untuk mundur dan berlatih. Waktu berlalu seperti anak panah, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 20 tahun terakhir, pasukan abadi dari Dewa Superior telah berulang kali memprovokasi di sekitar Suanyuan Xiancheng, dan kemudian Suanyuan Xiancheng tidak boleh bertarung. Para jenderal abadi superior takut akan kekuatan Suanyuanrou, dan tidak berani mendekati Suanyuan Xiancheng. Pada saat yang sama, di kota yang ditinggalkan, kota terbengkalai hari ini cukup semarak, karena miliaran orang abadi telah mengetahui bahwa penguasa kota muda, Long Claw, telah memasuki peringkat ke-8 kerajaan kaisar setelah puluhan ribu tahun berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu. Di aula yang megah, penguasa kota Long Xiaolin mengenakan baju perangnya. Di sampingnya adalah Qi Yuxuan Ang Long Claw, berlapis baja, seperti dewa perang. Di depan ayah dan anak itu, Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya berdiri dengan rapi. Mata keruh Long Xiaolin penuh dengan cahaya dingin, dan nadanya mengandung gagasan untuk mengendalikan seluruh situasi. Sekarang putraku telah memasuki tingkat ke-8 dari ranah kaisar, sekarang saatnya bagi kita untuk menghancurkan Suanyuan Xiancheng. Setelah tiba di Suanyuan Xiancheng, Tuan Kota ada di sini untuk berurusan dengan Suanyuanrou, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mencuci darah Suanyuan Xiancheng, dan tidak akan ada ayam dan anjing yang tersisa, ucap dari Long Xiaolin. 1,5 tahun kemudian, dipimpin oleh Long Xiaolin, 20 jenderal dan 200 juta tentara dari Kaisar Alam Suci tiba di luar Suanyuan Xiancheng dengan cara yang hebat. Menghadap dari langit yang padat dan sangat spektakuler, Long Xiaolin memandang seorang prajurit abadi di menara dan berkata dengan sungguh-sungguh, buka gerbang kota dengan cepat, dan mereka yang turun tidak akan terbunuh, ucap dari Long Xiaolin. Prajurit abadi menyaksikan begitu banyak musuh datang, dan meskipun terhalang oleh formasi pertahanan yang hebat, kakinya gemetar ketakutan. Saat berikutnya, Suanyuan Changfeng, yang sekarang menjadi peringkat ke-12 alam kaisar di menara kota, keluar dari udara tipis, melirik tentara di luar kota, dan terbang menuju Gunung Suci Suanyuan dengan ekspresi yang sangat serius. Karena kamu tidak membuka gerbang kota, maka tuan kota ini akan menyerang, ucap Long Xiaolin, yang sekarang telah memasuki peringkat ke-12 dari ranah kaisar, berkata dengan suara yang dalam, semua orang menyerang formasi pertahanan Suanyuan Xiancheng, ucap Long Xiaolin. Dengan perintah Long Xiaolin, segera, 200 juta tentara dipersenjatai dengan senjata, dan tiba-tiba, cahaya pedang berwarna-warni, cahaya pisau, bayangan tombak, cahaya palu, dan bayangan senjata lainnya, dengan kekosongan yang runtuh, meledak ke arah gerbang kota. Ketika semua serangan mengenai formasi pertahanan yang hebat, semua naga meraung serempak, dan hantu naga emas dengan panjang 10.000 kaki, dari layar formasi di atas Suanyuan Xiancheng, melaju dengan kecepatan tinggi dalam formasi di atas gerbang kota. Boom! Bang bang bang! Long Xiaolin dikejutkan oleh suara keras yang memekakkan telinga. Dia berpikir bahwa formasi pertahanan Suanyuan Xiancheng akan runtuh di bawah serangan yang begitu besar. Dia tidak pernah berpikir, meskipun formasi itu bergetar hebat, tidak ada tanda-tanda itu dilanggar. Terus serang untuk tuan kota ini sampai kamu menghancurkannya, ucap Long Xiaolin memerintahkan lagi. 1 jam kemudian, Suanyuan Changfeng melewati formasi teleportasi dari kota luar ke kota dalam, tiba di kota terdalam, berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke langit, dan melesat ke puncak gunung suci Suanyuan. Suanyuan Changfeng menghadap kuil abadi yang berdiri di puncak gunung, dan berkata dengan ekspresi cemas, Tuan Kota, ada sesuatu yang buruk, Tuan Kota dari kota yang ditinggalkan, memimpin 20 jenderal dan 200 juta tentara abadi, telah tiba di kota, ucap Changfeng. Tepat setelah jatuh, Suanyuanrou yang mengenakan gaun putih, muncul dari udara tipis dari atas puncak, memancarkan aura tirani dari peringkat ke-9 alam kaisar, aku akan pergi melihatnya dulu, ucap Suanyuanrou.
Setelah Xuan Yuanru meninggalkan kalimat, dia menghilang dari udara tipis dari Gunung Suci Xuan Yuan. Saya harus segera memberitahu saudara Tan Xian tentang masalah ini, ucap Xuan Yuan. Chang Feng mengambil keputusan dan terbang secara vertikal dari puncak gunung keluar rumah penguasa kota. Memasuki mansion tuan kota, Xuan Yuan Chang Feng langsung menuju paviliun VIP. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, di lantai 3 paviliun VIP, di menara suci abadi ruang waktu tertinggi, dan ada kegembiraan yang tak terselubung di matanya. Di dunia luar selama lebih dari 21 tahun, Tan Yun menghabiskan 80.000 tahun yang sangat lama di menara. Selama periode ini, dia membutuhkan 7.000 tahun untuk memasuki peringkat pertama alam kaisar. Butuh 7.800 tahun untuk dipromosikan ke peringkat kedua alam kaisar. Butuh 8.600 tahun untuk dipromosikan ke peringkat ketiga alam kaisar. Butuh 9.200 tahun untuk dipromosikan ke peringkat keempat alam kaisar. Butuh 9.800 tahun untuk dipromosikan ke peringkat kelima alam kaisar. Butuh 10.600 tahun untuk memasuki peringkat ke-6 alam kaisar. Butuh 12.000 tahun untuk melangkah ke peringkat ke-7 alam kaisar. Butuh 15.000 tahun lagi untuk memasuki peringkat ke-8 alam kaisar Realm. Pada akhirnya, Tan Yun butuh lebih dari 500 tahun untuk mengolah tubuh hegemonik angin hingga tahap penyelesaian. Dengan gelombang kekuatan fisik Tan Yun, dia sekarang memiliki kekuatan besar untuk mencabik-cabik dengan tangan kosongnya, subkelas menengah. Jika seseorang mengetahui hal ini, mereka akan pingsan karena terkejut, bukan? Anda harus tahu bahwa di atas artefak abadi adalah artefak yang mulia, di atas artefak yang mulia adalah artefak suci abadi, dan di atasnya adalah artefak subdao. Selain itu, melihat tanah terbengkalai, tidak banyak senjata ajaib subdao. Hahaha, ahahaha, Tan Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kali ini, aku sudah berlatih untuk waktu yang lama. Sekarang tubuhku sangat kuat, dan ditambah dengan kekuatanku, itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan alam suci kaisar urutan ke-9. Jika aku menggunakan semua cara, Anda mungkin tidak takut dengan kekuatan alam suci kaisar tingkat ke-11. Selama memberi saya 30 tahun lagi untuk tumbuh dan melihat tanah yang ditinggalkan, siapa lawan saya, ucap Tan Yun. Setelah tersenyum panjang, mata Tan Yun dipenuhi dengan cahaya dingin, Dewa Kaisar Abadi, tunggu, saya Tan Yun cepat atau lambat. Suatu hari, ketika saya meninggalkan tanah yang ditinggalkan, saya akan membalikkan dunia di alam abadi 9 surga Hongmeng, dan itu tidak akan damai. Anda tidak hanya akan mati anjing Dewa Abadi, tetapi saya juga akan membunuh Immortal Emperor One Day, Immortal Emperor Two Heaven, Immortal Emperor Three Heaven, Immortal Emperor Four Heaven, dan Immortal Five Heaven, Kaisar Abadi 6 saat ini, dan Kaisar Abadi 7 dan 8, semuanya akan dibantai, ucap Tan Yun. Tan Yun telah memutuskan bahwa di masa depan tidak hanya dia akan menghancurkan 9 Kaisar Abadi Hongmeng yang agung, tetapi dia juga akan membantai Kaisar Abadi Xiyuan dan Kaisar Abadi Chaos. Sepenuhnya mengganggu 11 alam abadi, dan kemudian pergi ke alam Dewa Pemurnian Abadi untuk menyerang posisi ilahi. Hanya dengan berhasil menyerang posisi Divine, Yan Yun dapat kembali ke alam Dewa Hongmeng dan kembali ke rumahnya yang sebenarnya. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya. Kesadaran abadi seperti seberkas cahaya tak terlihat, naik ke langit, dan itu tidak berhenti sampai dia mencapai 80 juta abadi. Anda harus tahu bahwa kultivator tingkat 9 dari alam suci kaisar biasa hanya dapat mencapai radius 80 juta mil dengan kesadaran abadi. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanyalah alam kaisar tingkat ke-8 yang abadi, dan kekuatan jiwa kaisar dalam pikirannya sebanding dengan kekuatan kaisar alam suci urutan ke-9. Tan Yun menarik kembali pengetahuan abadinya dengan kepuasan, dan kemudian memeriksa ranah semua orang di menara abadi. Apa yang dikagumi Tan Yun tidak lain adalah istrinya, Shen Subing, yang sekarang berada di peringkat ke-11 alam kaisar. Subing layak menjadi Raja Dewa Ruang dan Waktu di masa lalu, tidak ada seorang pun di surga dan dunia yang bisa berkultivasi lebih cepat darinya, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun memuji, dia menemukan melalui indera abadinya bahwa Xianer, Yukin dan 6 istri lainnya sekarang sama dengan dia. Mereka juga di alam kaisar tingkat 8. Song Huixin, Nangong Ruxue, Sue Ziyan, Murong Sishi, Shen Suzhen, Feng Qingcheng juga merupakan peringkat ke-8 dari alam kaisar. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong,
dan Guan Xuankui berasal dari peringkat ketiga hingga ketujuh alam kaisar. Dan Tuoba Yingying sekarang adalah peringkat ke-9 dari alam kaisar, satu peringkat lebih tinggi dari Tan Yun. Fang Ziqing layak menjadi jenius tak tertandingi dari alam abadi 9 surga Hongmeng di masa lalu, tetapi sekarang ia telah melangkah ke peringkat ke-6 alam kaisar. Kera iblis pembantaian surga dan singa dewa naga emas sekarang adalah binatang suci abadi urutan ke-6 dari periode pertumbuhan. Di atas binatang adalah binatang abadi, di atas binatang abadi, adalah binatang suci abadi. Naga Moer sekarang menjadi binatang suci abadi tingkat kelima dalam periode pertumbuhan, 8 raja klan seperti Tianluo Longqiong, binatang suci liger dan harimau, dan sekarang adalah binatang suci abadi tingkat pertama hingga ketiga dalam periode kelahiran. Selama 80.000 tahun di menara, Tan Yun telah memberikan latihan yang cocok untuk semua orang, dan semua latihan ini adalah latihan yang menantang surga. Tan Yun mengambil kembali pengetahuannya yang abadi dan hendak melanjutkan kultivasinya, namun dia mendengar suara cemas Xuanyuan Changfeng di pavilion VIP, "Saudara Tan Xian, keluar dan lihatlah, ini hal besar, ini buruk," ucap Changfeng. "Om." Tan Yun muncul dari udara tipis di depan Xuanyuan Changfeng, "Saudara Changfeng, apa yang terjadi?" ucap Tan Yun. Xuanyuan Changfeng tidak peduli untuk terkejut bahwa ranah Tan Yun telah meningkat begitu cepat, dia berkata dengan wajah pucat, "Long Xiao, penguasa kota dari kota yang ditinggalkan, memimpin tuan kota muda dan 20 jenderal ke kota. Sekarang 200 juta tentara menyerang formasi pertahanan Wanlong, mari kita lihat, berapa lama formasi ini bisa bertahan," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun bertanya, alisnya berkerut, suaranya melintas, dan dia keluar dari pavilion VIP dan muncul di halaman. Tan Yun menatap ke langit, tetapi ketika dia melihat formasi yang menyelimuti Xuanyuan Xiancheng, dia bergidik keras. "Saudara Tan Xian, bagaimana?" Xuanyuan Changfeng berkata dengan cemas, "Bisakah formasi ini bertahan 10 tahun di bawah serangan begitu banyak orang?" ucap Changfeng. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, 20 jenderal adalah kekuatan alam suci kaisar, jadi apa ranah penguasa kota muda dari kota yang ditinggalkan, dan putranya yang lama Long Xiaolin, ucap Tan Yun. Xuanyuan Changfeng berkata dengan jujur, "Long Xiaolin dia dan putranya Long Claw pasti berada di alam kekaisaran, tapi aku tidak tahu berapa levelnya. Tapi kakakku, penguasa kota, bisa tahu. Dia memiliki sepasang mata biru untuk melihat seseorang yang jauh lebih tinggi dari wilayahnya baru-baru ini. Kemampuan semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya," ucap dari Changfeng. Hati Tan Yun tenggelam setelah mendengar ini, sepertinya Xuanyuan Rou semakin dekat ke hari ketika mata ilahi ras spiritual dibuka, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Di mana tuan kota, di mana dia?" ucap Tan Yun. "Pergi ke gerbang kota sekarang," ucap Changfeng. Xuanyuan Changfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku benar-benar kesal, yang kedua menyerang Xuanyuan Xiancheng kali ini, di antara 10 jenderal, ada 11 jenderal yang dulu berada di Xuanyuan Xiancheng," ucap dari Changfeng. Mata Tan Yun berkobar karena marah, "Sima Feier pasti telah diperintahkan oleh Sima Yongzheng untuk membunuhku. Sima Yongzheng, aku, Tan Yun, akan memenggal kepalamu sebelum terlalu lama," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Xuanyuan Changfeng berkata, "Saudara Tan Xian, ayo pergi ke gerbang kota dan lihat," ucap Changfeng. "Aku tidak akan pergi," ucap Tan Yun dengan ekspresi bermartabat. Dia berkata, "Arai pertahanan kota Wanlong dapat bertahan hingga 8 tahun dalam serangan begitu banyak orang. Jika selama periode ini, ada kaisar yang lebih kuat yang datang untuk mendukung dan menyerang arai pertahanan kota, konsekuensinya tidak terbayangkan," ucap Tan Yun. Setelah dia selesai berbicara, Tan Yun berkata lagi, "Kamu pergi dan beritahu penguasa kota segera dan minta dia untuk kembali. Oh, dan juga panggil Jenderal Xuanyuan, aku ingin berdiskusi dengan mereka tentang strategi mundur musuh," ucap Tan Yun. "Oke, saya akan pergi ke saudari tuan kota," ucap Changfeng. Setelah Xuanyuan Changfeng menyelesaikan kata-katanya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari mansion tuan kota. Setelah Xuanyuan Changfeng pergi, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, jika Xuanyuan Rou memulihkan ingatannya dan mengaktifkan mata Dewa Klan Roh, maka dia sendiri yang dapat menghancurkan musuh yang mengganggu. Sekarang mata Dewa Klan Roh, masih jika tidak benar-benar terbuka, maka dia seharusnya tidak menjadi lawan dari musuh yang datang, ucap dari Tan Yun. Di Xuanyuan Xiancheng, di menara,
Suanyuan Haokong dan Suanyuan Rou berhenti dengan marah. Di luar gerbang kota, Long Xiaolin yang berdiri di udara, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan segera, semua orang berhenti menyerang. Long Xiaolin memandang Suanyuan Rou, matanya yang keruh menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan air liurnya akan mengalir keluar. Wow hahaha, Little Rou, hari ini penguasa kota akhirnya melihat tubuh aslimu. Tuan kota meminta Anda untuk mencuci tubuh dan datang ke Tuan kota, tetapi Anda tidak datang. Kalau begitu hari ini, Tuan kota akan memberi Anda kesempatan lagi. Selama Anda segera keluar dan menjadi wanita Tuan kota akan menyelamatkan yang abadi di kota abadi Suanyuan dari kematian. Jika tidak, tanpa menunggu kata-kata Long Xiaolin, Suanyuan Rou menahan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, orang tua yang tak tahu malu, berhenti melamun, kamu bajingan, binatang yang menjijikkan, ucap Suanyuan Rou. Hahaha, Xiaoru Rou, apakah kamu marah? Long Xiaolin tertawa keras, kecantikan manusia berbeda, bahkan tatapan marahnya begitu mengharukan. Melihatmu, aku pemilik kota tidak bisa bantu berpikir, mengikatmu, melemparmu ke sofa, dan membuatmu bahagia seperti peri, ucap Long Xiaolin. Pada saat ini, Suanyuan Rou sangat kesal sehingga tubuhnya yang halus bergetar, dia tidak menyangka Long Xiaolin akan sangat kotor. Suanyuan Haokong yang berada di sampingnya, terbakar amarah dan meraung, kamu orang tua, aku Suanyuan Haokong, mengapa kamu dan ibumu melahirkanmu bajingan tua, ucap Haokong. Mendengar ini, Long Xiaolin sangat marah bahwa paru-parunya akan meledak. Dia menjulurkan jari dan menunjuk Suanyuan Haokong dengan marah. Orang tua, ketika penguasa kota menerobos Suanyuan Xiancheng, itu akan menjadi kematianmu. Tuan kota ini akan menggantung mayatmu di gerbang kota sampai membusuk dan berubah menjadi tulang. Dan juga, hidupmu sangat sulit, kamu tidak mati, ucap Long Xiaolin. Mendengar ini, Suanyuan Haokong mengabaikan Long Xiaolin, dia menatap Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong dan meraung, kalian berdua, apakah kamu terkejut? Tuhan memiliki mata, lelaki tua ini belum terbunuh olehmu, suatu hari, lelaki tua ini akan membunuhmu sendiri, ucap Haokong. Setelah itu, Suanyuan Haokong memandang 9 jenderal lainnya yang mengkhianati Suanyuan Xiancheng, dan berkata dengan marah, keponakanku tidak jahat padamu, aku tidak berharap kamu mengkhianati Suanyuan Xiancheng. Orang tua ini berpikir bahwa setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri untuk melarikan diri, tetapi kamu sebenarnya berlindung di kota yang ditinggalkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kota yang ditinggalkan adalah antek dari Dewa Abadi? Kamu tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu, ucap Haokong. Menghadapi penghinaan Suanyuan Haokong, Sima Yongzheng bertepuk tangan telapak tangannya dan berkata dengan tidak setuju, Suanyuan Haokong, apa yang kamu katakan berapi-api, tetapi apakah itu berguna? Sudah kubilang, itu tidak berguna. Di tanah yang ditinggalkan, bisa bertahan hidup adalah semacam kebahagiaan, ucap Sima Yongzheng. Ketika Suanyuan Haokong masih ingin mengatakan sesuatu, Suanyuan Rou memandang Suanyuan Haokong ke samping dan berkata, Paman, jangan berbicara dengan sekelompok orang yang tidak memiliki hati dan jiwa, itu hanya akan membuang-buang kata, ucap Suanyuan Rou. Setelah mengatakan ini, Suanyuan Rou melirik dengan dingin, melihat Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong, dia berkata-kata demi kata. Ingatlah tuan kota ini, cepat atau lambat, aku akan membersihkan pintunya sendiri sehingga kamu bisa mati tanpa penguburan, ucap Suanyuan Rou. Haha, ini benar-benar menakutkan, Suanyuan Rou, berhentilah bermimpi, ucap Sima Yongzheng. Pada saat ini, Long Xiaolin menatap Suanyuan Rou, dan berkata dengan muram. Nona kecil, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin membuka formasi pertahanan, ucap Long Xiaolin. Tanpa menunggu Suanyuan Rou berbicara, Suanyuan Changfeng turun dari langit dan berkata dengan tegas, aku akan membuka leluhurmu, persetan dengan ibumu, ucap dari Changfeng. Bajingan kecil, kamu mencari kematian, Long Xiaolin berkata tanpa ragu, tuan kota akan terus menyerang, tuan kota tidak akan mempercayainya, formasi pemecah ini dapat menghentikan kita, ucap Long Xiaolin. Saat ini, 20 jenderal dan 200 juta tentara mengorbankan senjata sihir mereka satu demi satu untuk menyerang formasi besar yang melindungi kota. Di menara, Suanyuan Changfeng mengirim transmisi suara ke Suanyuan Rou dan Suanyuan Haokong, Sister City Lord, Paman, Saudara Tan Xian meminta saya untuk mengundang Anda untuk membahas strategi mundur musuh, ucap Changfeng. 1 jam kemudian, di mansion Tuan Kota,
di pavilion VIP, di lobi di lantai pertama. Tan Yun, Suanyuan Haokong, Suanyuan Rou, dan Suanyuan Changfeng duduk untuk berbicara. Apa maksudnya berencana untuk mundur dari musuh, ucap Suanyuan Haokong berkata. Tan Yun tidak segera menjawab, tetapi memandang Suanyuan Ru dan bertanya, Tuan Kota. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, Suanyuan Ru tersenyum dan memotong, tidak ada orang luar di sini, panggil saja saya nama baik-baik saja, ucap Suanyuan Rou. Tan Yun bertanya, Rower, kekuatan macam apa, Long Xiaolin dan Long Claw, dan jika Anda berperang dengan keduanya, apakah Anda memiliki peluang untuk menang, ucap Tan Yun. Ketika Suanyuan Rou jatuh ke dalam periode perenungan yang singkat, Suanyuan Changfeng mendengar Tan Yun memanggil Suanyuan Rou, Ruer, dan dia segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bahkan Suanyuan Haokong pun seperti ini. Karena keduanya tahu, kapan mereka berada di benua Changling, semua orang yang memanggil Suanyuan Ru, Ruer, dibunuh oleh Suanyuan Ru. Tapi sekarang, keduanya tidak pernah berpikir bahwa Suanyuan Ru akan membiarkan Tan Yun memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Suanyuan Changfeng mentransmisi kepada Suanyuan Haokong, dan diam-diam berkata, Paman, saya pikir saudara perempuan pemilik kota saya sedikit menyukai Tan Yun, ucap Changfeng. Suanyuan Haokong berkata, saya tidak tahu apakah saya suka atau tidak, tetapi Rower untuk Yuner, anak ini pasti memiliki kesan yang baik, ucap Haokong. Pada saat ini, bibir merah Suanyuan Ru terbuka sedikit, dan kepalanya sedikit bergetar, Tan Yun, aku memiliki kekuatan untuk melompat untuk menantang kultivator tingkat ke-11 biasa di alam suci Kaisar. Dan Long Xiaolin sekarang berada dari peringkat ke-12 alam suci Kaisar, begitu perang dimulai, saya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Putranya, Long Claw, sekarang peringkat ke-8 dari alam suci Kaisar, jika perang dimulai, saya akan ditahan oleh Long Xiaolin, dan tidak akan ada seorang pun di Suanyuan Xiancheng kami yang bisa melawan Long Claw, ucap dari Suanyuan Rou. Mendengar ini, Tan Yun berkata, untuk rencana saat ini, hanya dengan menyerbu kota yang ditinggalkan, kami dapat memaksa Long Xiaolin mundur, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Suanyuan Rou menghela nafas, saya sudah memikirkan rencana ini, tetapi itu tidak akan berhasil. Di kota yang ditinggalkan, ada juga wakil penguasa kota Linghu Yunfei, memimpin 11 jenderal menjaga kota. Jika saya meninggalkan Suanyuan Xiancheng, jika formasi pertahanan besar dilanggar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, kota abadi Suanyuan saya pasti akan berdarah ke sungai. Jika paman saya pergi ke kota yang ditinggalkan, pamanku tidak sama sekali, Linghu Yunfei masih memiliki 11 lawan laksamana. Jadi rencana ini tidak akan berhasil, ucap Suanyuan Ruo. Suanyuan Ru menatap mata Tan Yun dengan sentuhan kelembutan, dan segera, matanya dengan tegas berkata, saya terhubung, jika saya menukar kehidupan satu orang di Suanyuan Xiancheng dengan kehidupan miliaran orang di Suanyuan Xiancheng, formasi pertahanan akan segera datang, ketika saya diserang, saya setuju untuk menikahi Long Xiaolin, kemudian, Anda akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan yang abadi, ucap Suanyuan Ruo. Mendengar ini, Suanyuan Haokong segera berkata, Rower, ini benar-benar tidak mungkin, ucap Haokong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.